Selamat datang di Steingate Linear Bounded Phenogram. Ini menceritakan 10 cerita baru dari setiap kemungkinan masa depan. Di sini ada 10 cerita atau lebih enaknya disebut Divergence. Gampangnya kayak serial What If Marvel gitulah. Kita mulai dari Divergence pertama yakni OKB Rintaro dengan judul Dr. Jekyll Online. Cerita dimulai dengan sapaan dari Paris. Dari dekat muncul sebuah bus yang bergambarkan Rainet, sebuah game yang tengah populer di kala itu. Paris yang tertarik pergi masuk untuk melihat bagian dalam bus. Di sisi lain, melihat dari jauh, OKB secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam bus juga. Ia menggunakan jubahnya untuk menyembunyikan keberadaannya dan bersiap dalam posisi menyerang. Dan seakan bisa mengetahui masa depan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ingin membajak bus. Faris dan Mayu terkejut, tapi Nanda omae wa? 俺か俺の名前は天が呼ぶ地が呼ぶアンデスが呼ぶ秋葉が生んだ謎のヒーローアルパカマン参上. Di Divergence ini, OKB menjadi Alphakaman, seorang pahlawan berjubah domba yang dibantu asistennya Mayuri untuk menegakkan keadaan di Akihabara. Dengan mesin waktunya, OKB bisa mengulang lagi kejadian masa lalu dan bisa dengan tepat memperkirakan apa yang akan terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Itulah kenapa ia bisa mengetahui tentang pembajakan bus itu dan menyerahkan Paris dan Mayuri. Sekat aja, demi meringankan biaya sewa kontrakan, OKB akan menemani Nae membeli game, anak dari Tennoji sang pemilik kontrakan itu. Tapi sayang karena game yang ingin dia beli itu cukup terkenal, mereka harus mengantri. Nae khawatir tidak bisa membeli game kesukaannya, tetapi OKB percaya diri karena ia tahu ia bisa mengulang waktu jika terjadi hal yang tidak ia inginkan. Dan hal buruk pun terjadi. Seorang lelaki bernama Shido memotong antrinya, dan karena itulah Nae tidak berhasil mendapatkan anak game itu beserta anak-anak lain yang juga mengantri di belakangnya. ちょっと待てあん貴様割り込むんじゃない俺は呼ばれたんだ Tak ingin mengecewakan Nae, juga tak ingin melihat tangisan anak lain yang tak mendapatkan gamenya, OKB pun mengulang waktu. Tanpa sepengetahuan Shido, OKB meracuninya dengan obat pencuci perut supaya tidak bisa memotong antrian. Nae pun senang karena bisa mendapat gamenya, dan OKB bahkan diberikan bonus uang oleh Tennoji karena sudah menemani anaknya belum beli game. Tetapi hal itu malah mengakibatkan bencana lain. Lukako disangsi oleh Shido. Shido mengaku melakukannya karena ia tidak memiliki uang. 犯人は住所不定無職の男性で食べる金がなくてやった。スタンガンは秋葉原で盗んだものだが人質を傷つける気はなかったなどと供述しており Ternyata Shido dan gengnya mendapat pekerjaan untuk memborong game dari seseorang yang nantinya game itu akan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal akibat kecelakaan game itu. Merasa iba, OKB dengan jiwa kepahlawannya pun akhirnya kembali ke masa lalu. Kali ini OKB menyerang bos dari Shido dengan cara membakar gudang tempat bos itu menumpuk berbagai barang dan game langka yang nantinya akan dijual lagi dengan harga yang mahal. Awalnya OKB merasa dengan ini semua masalah akan terselesaikan. Hingga ternyata bos itu adalah Tennoji sendiri. Akibat kebakaran itu, Tennoji merugi besar. Meski cara yang ia lakukan adalah salah, tapi itu juga merupakan suatu bisnis. Tennoji yang bertanggung jawab akan semua itu juga mengganti rugi dari para investor. Karena frustasi, Tennoji pun melakukan bunuh diri, membuat anaknya sendiri menangis keras akibat kehilangan ayahnya sendiri. 大丈夫だからな OKB yang memiliki jiwa pahlawan diliput oleh kamar mendalam. Hanya karena ingin menyelamatkan sesuatu, ia harus menyakiti sesuatu. Meski ia memiliki mesin waktu, tetapi hukum untuk menyelamatkan dengan menyakiti seseorang itu sangat ada dan nyata di dunia ini. Merasa gagal, sekali lagi OKB kembali ke masa lalu. Kali ini ia mengantri lebih awal. Dengan begitu, Nae akan mendapatkan gamenya. Shido dan gengnya bisa memborong gamenya, tetapi anak-anak lain yang telah mengantri lama di belakang tidak akan mendapat gamenya. OKB tak memiliki pilihan lain. Seorang pahlawan yang lebih mengutamakan terdekatnya daripada orang lain, apakah bisa disebut sebagai pahlawan? Merasa hampa akan apa itu kebenaran dan keadilan, OKB pergi mencari Mayuri.
Mayuri adalah orang yang bergerak di balik layar apartemen Alice Okabe itu sendiri. Tetapi ada yang aneh, kemanapun ia pergi, ia tidak bisa menemukan Mayuri. Okabe bertanya kepada Daro tentang keberadaan Mayuri, tapi Daro menjawab dengan nada yang hening. Ada yang aneh, seakan-akan Daro ingin menjauh dari Okabe. Secara tiba-tiba juga Daro bergegas untuk pulang dan mengatakan besok hingga lusa ia tak bisa kembali ke sini karena ada beberapa urusan. Tak tahu harus apa, Okabe pun memutuskan untuk memakai kostum apartemen dan berpatroli. Seketika dari belakang muncul Mayuri. Mendengar suaranya membuat Okabe tenang. Ia menceritakan semua yang terjadi selama ia melakukan time leap. Mayuri mendengar ceritanya dan Okabe menceritakan ceritanya. Mereka terus mengobrol sepanjang malam. Okabe merasakan kehangatan di hatinya. Lalu, tanpa sadar hal sudah siang. Ia dibangunkan oleh Mayuri dan begitu bangun ia melihat Kurisu. Setahun yang lalu, Kurisu pergi bergabung dengan Institut Europa. Ini adalah pertemuan kembali setelah 1 tahun lamanya. Okabe merasa senang dan menerima Kurisu dengan hangat. Ia mengatakan berbagai kata kerinduan dan juga candaan biasanya. Tapi saat mata Kurisu terus menatap Okabe. Dia seakan marah, tetapi memang begitulah sifatnya, pikir Okabe. Okabe terheran dengan pakaian yang dipakai Kurisu. Warnanya hitam dan gelap, seakan untuk menghormati orang yang akan meninggal. Tetapi itu tidak mungkin. Okabe sudah melakukan time leap dan membiarkan Shido membuang gamenya. Teknologi di World ini tidak melakukan bunuh diri. Tidak ada yang mati hari ini. Mayuri? Okabe tertawa sedikit dan membatanya. Jelas-jelas Mayuri terus bersamanya sepanjang malam. Bahkan ketika menoleh ke samping, ia masih bisa melihat Mayuri dengan nada khasnya. Kurisu tak tinggal diam. Merasa terusik, ia mendekati ke Okabe dan melobek kepalanya. Tidak, bukan kepala, tetapi topeng apartemen yang ia pakai. Okabe menolak Kurisu melepas topengnya. Mayuri di sana juga tak tinggal diam dan berusaha menghentikan Kurisu. Tetapi Kurisu seakan tak mendengar suara Mayuri. Lalu, ketika topengnya terlepas, Mayuri tidak ada di sana. Okabe mencarinya di sisa ruangan, tetapi Mayuri tidak ada. Ia yakin ia melihatnya. Baru saja ia melihatnya, tetapi dalam sekejap ia menghilang. Kurisu marah, tetapi juga sedih melihat keadaan Okabe. Kurisu merasa kasihan, tetapi Okabe sadar bahwa Mayuri sudah lama mati. Ia sudah mati semenjak penyerangan para Wonder. Tapi Okabe menolaknya. Okabe menolak itu. Ia sudah menyerahkan Mayuri. Mayuri sudah hidup. Semalam ia sudah menghabiskan waktu dengannya. Okabe lari dari Kurisu. Yang ia perlukan hanya membuktikan keberadaan Mayuri. Okabe teringat dengan pembajakan bus itu. Mayuri dan pas keduanya terlibat dalam pembajakan bus. Tidak mungkin Paris tidak mengingat kejadian itu, tetapi... お前と一緒にマユリが人質になったよな。あそこにいたのはフェイリスだけだったにゃ。それにヒョウマ、ちゃんと聞いてほしいんだけど、マユシーはもう1年前に。Okabe lari sebelum Paris mengatakan kalimatnya. Ia tak ingin mendengarnya. Jika Paris tidak tahu di mana Mayuri, maka Lokako pasti lebih tahu. Okabe yakin itu karena Lokako ada teman dekat Mayuri. Begitu menemui Lokako, Okabe memegang pundaknya, memintanya memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Okabe yakin ada yang salah. Ia yakin sekali. Tenaganya perlahan menghilang. Ia masih tak bisa berdiri dan hanya bisa berlutut di tanah tepat di depan Lokako. Seketika topeng apartemen jatuh di jubahnya. Itu adalah topeng apartemen yang sebelumnya ia rebut lagi dari Kurisu. Ini adalah buktinya. Mayuri lah orang yang membuat kostum apartemen. Tidak ada orang yang mampu membuatnya selain dirinya. Jika bukan Mayuri, siapa lagi yang membuatnya? Okabe-san desu. え、Okabe-san、あなたがまゆりちゃんを好きだったのはよくわかります。でももういいじゃないですか。自分で裁縫してまゆりちゃんが作るような衣装を自作して、それでまだ昔のままだって思い込むなんて、そんなの悲しすぎます。Sekali lagi, Okabe lari di sana. Ia terus lari dan lari, hingga baru Indonesia menuliskan nama Washina Mayuri berada tepat di depannya. Kurisu datang dari belakang. Ia mengatakan apa yang Okabe ingin bantah. Setahun yang lalu, saat Okabe menemukan mesin waktu, mereka diserang oleh para Wonder yang mengakibatkan tewasnya Mayuri. Okabe pun membuang waktu berkali-kali demi menyelamatkan Mayuri. Tapi karena akta terpil, kematian Mayuri sudah mutlak. Entah tertembak, kecelakaan, sakit, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada akhirnya Okabe menerimanya. Kostum apartemen adalah pelarian dirinya sendiri karena tak mau menerima kematian Mayuri. Ia harus melelehkannya. Okabe pun mengembangkan kostum itu. Lalu untuk terakhir kalinya,
yang memakai topeng Alpha Kamen sebagai perpisahannya dengan Mayuri hasil dari imajinasinya. こんばんは。おかり。正体バレちゃったね。てってるー。Berkata Mayuri. Merasa mendapat pencerahan, Okabe kembali ke labnya. Ia bertemu dengan Koiso di lab. Okabe mengeluarkan tekadnya dan akan kembali ke 1 tahun yang lalu tepat saat Mayuri mati. Koiso awalnya menolak, tapi mengingat sempat Okabe, Koiso pun setuju. Tamat. Bagi yang kurang ngerti, ini adalah skenario what if atau seandainya saja jika di episode 13 Okabe menyerah untuk menyelamatkan Mayuri dan Koiso ikut bergabung dengan Seren saat penyerangan para Donder. Terima kasih sudah nonton, dadah.